Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah materinya sudah ada. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait tentang kerangka konseptual. Biasanya kan dalam skripsi itu kerangka konseptual atau mungkin di tempat-tempat lain atau di perguruan tinggi lain itu mungkin bunyinya di bab 3-nya itu adalah kerangka teoritis. Sepertinya kan seperti itu. Jadi kita lihat sih yang dimaksud dalam kerangka konseptual itu seperti kerangka konseptual. Jadi kita lihat yang pertama ini adalah visualisasi ya kan hubungan antara berbagai variabel ya kan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Jadi kita lihat di dalam sebuah kerangka konseptual tersebut itu ini ya Anda menggambarkan sebuah semacam kerangka atau mungkin semacam sebuah pathway sih dari peristiwa-peristiwa penelitian Anda atau fenomena-fenomena yang muncul di bab 1 seperti itu. Ataupun juga bisa dengan sebuah kerangka yang sifatnya itu menjelaskan tentang hubungan dari variabel penelitian Anda ya, atau variabel penelitian teman-teman nanti. Apakah ini bisa dari variabel penelitian independen sampai dengan variabel dependen seperti itu ya kan. Jadi kerangka teori ini di bab 3 ini seperti ini. Oke. Adapun juga ini mengatakan bahwa hubungan ya kan antara berbagai variabel ini digambarkan dengan lengkap menyeluruh dengan alur-alurnya. Nah, secara tidak langsung ini pasti ada yang namanya menjelaskan terkait adanya suatu fenomena yang sifatnya itu hubungan sebab akibat atau hubungan kausal, ya kan seperti itu. Terus yang ketiga ini adalah sumber pembuatan kerangka teori. Teori itu sendiri adalah dari paparan satu atau lebih teori yang terdapat pada tinjauan pustaka. Jadi kita sudah dapat variabel penelitiannya, variabel independen sama variabel dependen yang ingin teman-teman teliti, ya kan? Terus kita juga sudah dapat fenomenanya, ya kan? Fenomena penelitiannya itu seperti apa, ya kan? Fenomena-fenomena ini mungkin teman-teman sudah bisa susun, ya kan? Sudah menyusun terkait tentang bab 1 tadi. Terus yang ketiganya ini adalah Anda hubungkan ya kan dari fenomena terus variabel-variabel yang Anda teliti ya kan Anda hubungkan dalam satu teori atau beberapa teori. Tapi biasanya di dalam penelitian itu biasanya menggunakan maksimal itu satu teori dalam satu kerangka konseptual ya kan. Jadi tidak hanya semata-mata Anda menggambarkan sebuah pathway, tapi dalam pathway tersebut itu harus memuat kerangka yang dimodifikasi dari beberapa teori. Contohnya mungkin dari teori keperawatan atau mungkin teori-teori yang lain seperti itu. Jadi kan kita kemarin sudah bahas itu ada hubungan antar konsep ya kan. Di dalam hubungan antar konsep itu kan ada teori-teori yang mesti kita pakai di situ seperti itu ya kan. Nah, jadi di dalam teori tersebut itu kita pindahkan ke dalam sebuah bab 3 atau kerangka konseptualnya itu dimodifikasi dari teori-teori yang ada. Nah, terus Anda masukkanlah teori tersebut itu ke dalam Anda masukkan variabel-variabel penelitian teman-teman atau variabelnya itu yang Anda teliti masukkan ke dalam suatu kerangka teori yang ada seperti itu ya kan. Terus kita lihat yang keempat ini adalah pada waktu pemilihan teori ya kan ini dapat menggunakan salah satu atau mungkin juga dapat dimodifikasi ya kan. Selama dalam pemilihan teori tersebut ini saran saya ini harus dipilih dengan sesuai dengan topik atau apa ya variabel yang teman-teman teliti. Jadi setidaknya itu ada koherensinya atau ada ini ya yang sifatnya itu relevan dengan penelitian-penelitian yang melakukan seperti itu. Jadi ada dalam pada pemilihan teori itu memang harus sesuai dengan topik penelitian atau variabel-variabel yang teman-teman teliti
Nah, agar apa? Agar mungkin ada kesesuaian tadi. Nah, seperti itu. Karena itu nanti akan kita gunakan untuk menyusun kerangka konseptualnya tadi. Oke, seperti itu. Oke, mungkin di sini ada contoh yang saya kasih dari beberapa kakak tingkat kalian atau mungkin yang sudah lulus kan yang baru ini. Ini ada judulnya ini adalah kita lihat hubungan tingkat kecemasan dan kepercayaan ya kan dan kepercayaan diri perawat baru dalam bertugas di masa pandemi COVID-19 ya kan. Jadi kita sudah tahu di sini di dalam sebuah judul itu kalau misalnya untuk melihat sebuah variabel itu sangat bisa sekali ya kan. Nah, contohnya mungkin ini adalah hubungan tingkat kepercayaan, tingkat kecemasan. Nah, seperti itu dan kepercayaan diri perawat. Oke, dari judul tersebut ini saya mau tahu dulu sih teman-teman bisa mengidentifikasi enggak apa sih variabel independennya dan variabel dependennya di dalam melihat judul tersebut. Ada yang bisa nggak? Variabel independennya apa sama variabel dependennya? Bingung Pak izin. Monggo silakan. Atau bingung? Ada yang bisa nggak untuk bisa mengidentifikasi variabel mana sih yang diteliti sih dari ini judul ini? Mohon izin Pak mencoba menjawab yang variabel independennya itu mungkin hubungan tingkat kecemasan dan kepercayaan diri perawat. Terus dependennya itu ini Pak, kepercayaan diri perawat baru dalam bertugas di masa pandemi COVID-19. Oke, gini ya. Oke, udah lumayan sih. Kita lihat. Di sini saya nggak koreksi dulu sih terkait tentang judulnya ini. Ini kan ada kata-kata hubungan, ya kan? Kalau misalnya sudah ada kalimat hubungan, ya kan di depan atau di awal judul, ya kan? Ini setidaknya ini kita lihat apa sih yang mau dihubungkan, ya kan? Kita harus cari tahu dulu apa sih yang mau dihubungkan. Yang dihubungkan pastinya kan adalah variabel independen dengan variabel dependen, ya kan? Kita sudah tahu, kita sudah identifikasinya apa? Kita lihat di sini variabel independennya apa? Variabel independennya ini adalah tingkat kecemasan, ya kan? Nah, ini adalah variabel dependennya, ya kan? Oke, ini saya merahin ya. Oke. Nah, tingkat kecemasan, ya kan? Terus di sini ada kata dan, ya kan? Ini kata dan ini tepat tidak di sini? Ini kan variabel independennya, ya kan? Sedangkan kita belum tahu ini variabel dependennya atau variabel terikatnya, ya kan? Variabel terikatnya itu kita lihat di sini kan tidak ada variabel terikatnya. Ini kalau ada kata dan di sini, itu berarti seolah-olah ini adalah variabel independennya itu ada dua, tingkat kecemasan sama kepercayaan diri, ya kan? Tapi di sini di judul yang lain atau misalnya kita lihat lagi ke bawahnya itu nggak ada lagi variabel-variabelnya. Ini perawat ini adalah objek yang mau diteliti, perawat baru ya kan yang bertugas di dalam pandemi COVID-19 ya kan. Jadi yang tepat sini kata penghubungnya ini adalah dengan ya kan bukan dan. Karena kita ingin menghubungkan antara tingkat kecemasan dengan kepercayaan diri perawat. Seperti ini. Jadi judul yang tepatnya itu yang seperti ini, bukan menggunakan kata dan, berarti menggunakan kata dengan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat sebuah pengaruh, ya kan, atau misalnya kita ingin melihat pengaruh variabel tingkat kecemasan dengan ini beda lagi ceritanya, ya kan? Bedanya lagi di sini ada kata pengaruh di sini, ini dengannya kita ganti menggunakan dengan kata terhadap. Biasanya banyak yang keliru di sini seperti dalam penulisan sebuah judul.
Karena di dalam sebuah penulisan judul itu kita sudah bisa mengidentifikasi yang namanya variabel independennya seperti ini, variabel dependennya seperti ini, ya kan? Jadi melihat dengan kata-kata yang ini tadi, seperti ini, ya kan? Nah, berarti ini juga keliru yang di sini. Oke, ya kan? Oke, kalau berbicara tentang masalah kerangka konseptual tadi, kita sudah lihat. Nah, ini adalah gambar kerangka konseptual hubungan tingkat kecemasan, ya kan, dengan kepercayaan diri perawat baru di dalam bertugas di masa COVID-19. Ini dimodifikasi dari mana? Gambar dari sini ini telah dimodifikasi dari teori yang namanya teori adaptasi Starr Kalisteroy. Nah, seperti ini, ya kan. Jadi ini teori Kalisteroy yang telah dimodifikasi, ya kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat skema atau skema daripada teori Kalisteroy ini ada di sini, ya. Nah, ini adalah skemanya, seperti ini. Jadi gambaran ini yang muncul di bab 2-nya atau hubungan antar konseptualnya ini telah dimodifikasi ke dalam bab 3 dengan memasukkan variabel-variabel yang telah diteliti, atau ada juga beberapa variabel-variabel yang teman-teman tidak teliti. Nah, kenapa kok bisa juga harus dimasukkan variabel yang tidak diteliti, ya kan? Kenapa? Karena ini kan pasti variabel yang tidak diteliti ini pasti muncul di bab 2, muncul di pembahasan-pembahasan atau pembahasan yang ada di bab 2, ya kan, mulai dari stimulus, mekanisme coping, ya kan, sampai penurunan fungsi fisiologis, seperti itu. Terus juga maladaptif. Seperti ini kan muncul semua, ini kan yang muncul yang ada di bab 2 tadi, yang sudah kita bahas atau mungkin yang sudah kita uraikan yang di bab 2. Tinggal bagaimana sih caranya kita mengkerucutkan atau kita dari yang sifatnya universal tadi memperkeluarkan dari yang ada di bab 2 tadi. Akhirnya muncullah seperti ini gambar kerangka konseptual tadi, seperti ini. Ini adalah penulisan atau gambar daripada kerangka konseptual yang tepat atau yang sudah benar, karena harus dimodifikasi dari teori yang ada. Teori ini sifatnya itu sudah harus relevan, ya kan, dengan teori-teori yang telah ada, seperti itu, ya kan. Jadi ini yang seperti ini adalah gambar, ya kan, kerangka konseptual yang sifatnya sudah tepat. Seperti itu. Oke, ini sampai ini adalah kerangka konseptual. Kita sudah bisa melihatkan, kita sudah bisa menggambarkan di sini keterangannya di sini. Kalau misalnya ini garis yang sifatnya tidak terputus atau garis yang sambung, ini adalah variabel yang memang kita teliti, ya kan. Tapi kalau garis putus-putus ini menandakan adalah variabel yang teman-teman tidak teliti. Tapi ini masuk di dalam pembahasan yang ada di bab 2 tadi atau tinjauan pustaka. Jadi kita harus memasukkan walaupun kita tidak teliti, ya kan, seperti itu. Terus juga ada beberapa garis-garis, ini adalah yang tanda panah ini adalah garis yang sifatnya ada pengaruhnya, ya kan, seperti itu. Terus juga yang garis yang tidak ada tanda panahnya ini adalah merupakan garis yang sifatnya ini adalah garis yang berhubungan. Jadi kita sudah kelihatan di sini, ya kan, yang mana sih yang berhubungan dengan tidak berhubungan. Jadi kita lihat ini adalah kebetulan di dalam judul ini tersebut itu masuk di dalam sebuah proses, ya kan, sedangkan efektornya yang kita lihat ini adalah kepercayaan diri, masuk efektor daripada steroid, seperti ini, ya kan. Jadi sudah kelihatan, ya kan. Jadi kognitifnya di sini, konsep kepercayaan dirinya di sini. Ini biasanya outputnya ini adalah biasanya pada penurunan kerja, ya kan, dalam memberikan asuhan kesehatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sebelum saya masuk ke variabel penelitian. Belum, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo silakan. Untuk ini, Pak, untuk yang cara memasukkan yang diteliti antara yang tidak diteliti itu bagaimana kita memilahnya itu, Pak? Apakah poin-poin tertentu apa gimana?
Pak. Bagaimana sih cara memasukkan kan antara variabel yang kita teliti. Nah, ini sebenarnya ini caranya itu kita harus cari tahu dulu, ya kan? Contohnya mungkin di bab 2 kan kita sudah bahas. Yang pertama sebelumnya kan kita harus bahas dulu judulnya kan. Judulnya Anda mungkin sudah dapat, ya kan? Judulnya mungkin sudah dapat, terus kita sudah identifikasi variabel independennya mana, variabel dependennya mana. Atau mungkin saya bisa katakan itu variabel independen itu adalah variabel X dan variabel dependen itu adalah variabel Y, ya kan? Nah, seperti itu. Terus kita tinggal mengkombinasikan dari teori yang kita ambil tadi atau teori yang kita adaptasi. Apakah teori tersebut itu kita sudah cocok apa tidak sih? Sudah relevan tidak dengan penelitiannya? Tinggal dimasukkan di dalam variabel-variabel ini, di dalam variabel ini ke dalam teori tadi. Seperti itu. Saran saya kalau untuk mencari sebuah teori, ya kan, saran saya kalau untuk mencari sebuah teori itu memang harus perbanyak telaah atau teori-teori yang ada. Jadi Anda cari terlebih dahulu teori-teorinya apa saja, ya kan. Mungkin teman-teman mungkin sudah kuasai, kan? Mungkin teman-teman itu sudah dapat berbagai teori keperawatan, mulai dari teori Orem, mulai dari teori Kalisteroy, ya kan. Jadi mulai ada banyak sih teori-teori dalam bidang keperawatan. Nah, tinggal Anda mencari tahu di situ apakah ini sesuai tidak dengan judul yang Anda temukan. Nah, seperti itu. Nah, untuk memasukkannya itu Anda mengidentifikasi, ya kan, untuk tingkat kepercayaan ini cocoknya masuk di mana. Nah, seperti itu, ya kan. Jadi Anda identifikasi sendiri. Biasanya dalam penulisan ini memang harus ada pembimbingnya, harus ada yang namanya disinilah teman-teman bisa konsul di pembimbing pertama terkait tentang konsep ini, seperti itu. Ini memang harus dikonsultasikan. Kapan kalau teman-teman tidak konsultasikan, ini bisa mengurangi salah satu poin pada penilaian pada proposal teman-teman nanti atau skripsi teman-teman. Seperti itu. Jadi ini harus memang sering-sering dikonsulkan. Karena apa? Ini biasanya kebanyakan itu mahasiswa atau adik-adik itu biasanya banyak yang keliru, ya kan, menempatkan teori tersebut dengan variabel yang teman-teman teliti. Seperti itu. Jadi ini sebaiknya ini yang paling sering memang ditanyakan pada pembimbing ini adalah ini tadi. Ada bab kerangka konseptual. Banyak sekali tingkat kekeliruan di sini, ya kan. Ada yang menggambarkan dari atas ke bawah, tapi kita harus sesuaikan dulu. Ini sudah sesuai tidak dengan teorinya, seperti itu, ya kan. Jadi kita lihat biasanya di dalam mencari itu kalau ada sifatnya hubungan itu setidaknya harus ada kita tempatkan variabel variabel tingkat pengetahuan ini atau tingkat variabel independen ini di sisi kiri, ya kan. Sedangkan untuk variabel kepercayaan atau variabel dependennya usahakan tempatkan itu pada ini ya, posisi kanan. Apakah itu maunya di atas, apakah mau di bawah, ya terserah. Pokoknya ini harus disesuaikan di kiri dan kanan. Seperti itu. Jadi tidak ada dari atas ke bawah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dari atas ke bawah, usahakan penempatannya itu tingkat kecemasannya itu di sisi kiri, sedangkan ini di sisi kanan, seperti itu, ya kan? Karena supaya bisa kelihatan jelas yang mana kita bedakan variabel independen dan yang namanya variabel dependen tadi atau variabel terikat. Seperti itu. Apakah ini mau di sini atau mau di sini, it's okay, nggak apa-apa, seperti itu kan. Tapi setidaknya dalam pengaturan posisinya tadi itu sudah harus disesuaikan, seperti itu. Jangan bertepatan di tengah-tengah di sini, ya kan, di tengah di sini, tapi yang di sini atasnya itu variabel dependennya itu di bawah, ya kan. Jadi keliru, kita nggak bisa membedakan. Seperti itu. Yang mana sih variabel independen, yang mana sih variabel dependen, seperti itu. Jadi harus peletakan posisinya pun juga harus disesuaikan. Seperti itu. Paham sampai di sini? Mohon izin Pak, dari contoh yang ada di sini berarti itu yang input itu
variabel independen ya, Pak? Iya, jadi variabel independennya ini berada di sini. Contohnya mungkin dalam inputnya ini adalah merupakan variabel independen sebenarnya, ya kan? Nah, tapi di dalam peneliti itu dia nggak meneliti terkait tentang ya mungkin satu tekanan kerjanya, mungkin dia nggak meneliti terkait tentang perpisahan. Yang diteliti ini adalah tingkat kecemasannya, ya seperti itu. Ini bisa saja kita ukur atau mungkin bisa saja kita melakukan penelitian di sini, seperti ini. Dikarenakan apa? Ini adalah mempermudah ketika mempermudah penelitian selanjutnya. Apakah variabel-variabel ini sudah diteliti tidak atau belum diteliti? Seperti ini. Ini adalah salah gunanya juga memberitahukan bahwa si peneliti ini tidak meneliti ini. Seperti ini. Jadi bisa teman-teman atau penelitian terdahulu atau penelitian kedepannya itu bisa menggunakan variabel ini untuk diteliti, apakah mungkin tekanan kerjanya, apakah itu mungkin dari efektivitas kinerjanya, apakah itu baik sumber dayanya, seperti itu. Itu bisa diteliti sebenarnya sih. Ini adalah merupakan variabel independen juga, tapi dia merupakan variabel yang tidak diteliti seperti itu. Apakah mungkin teman-teman mau meneliti ini tekanan kerja, ya kan, efektivitas kerjanya terkait tentang penurunan kemampuan pribadi, bisa juga seperti ini. Jadi kita lihat di satu sisi ini aja seperti itu, bisa karena ini adalah merupakan variabel independen juga, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau meneliti yang outputnya, ini bisa dijadikan variabel dependennya, seperti itu bisa, ya kan, tinggal ditemukan relevansinya seperti itu dari variabel input ini ke variabel output tadi yang ada di dalam adaptasi ROI. Oke, di sini ada yang mau dimengerti lagi? Mungkin ada yang belum paham? Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke variabel penelitian, ya kan? Di dalam variabel penelitian ini kita lihat, ya kan, di dalam variabel penelitian ini ada beberapa teori, ya kan. Terus kan ini ada menurut daripada teori Hartz and Farley di dalam bukunya atau karyanya dari Jono, ya kan. Ini adalah variabel itu adalah seorang ataupun juga bisa objek atau sesuatu, ya kan, yang mempunyai variasi, ya kan, antar satu orang dengan yang lain ataupun juga objek-objek yang lain. Seperti jadi memang kita lihat sini variabel penelitian itu adalah bisa orang atau bisa subjek, ya kan, ataupun juga bisa yang melekat dari orang tersebut atau objek tersebut. Seperti pun juga bisa daripada fungsinya, seperti itu. Terus yang kedua ini adalah variabel tersebut mengandung pengertian atau ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki oleh seseorang, ya kan, atau sesuatu yang dapat dijadikan pembeda atau penciri antara yang satu dengan yang lain. Jadi di dalam variabel itu mempunyai ciri-cirinya atau karakteristiknya. Karakteristiknya kan kalau nggak salah di definisi operasional kita sudah lihat belum, itu ada pengertiannya, ya kan. Jadi kita mendefinisikan dulu tersebut yang teman-teman teliti, ya kan. Definisi operasional itu biasanya berbeda sama definisi-definisi yang lain. Seperti kenapa? Definisi operasional itu adalah definisi suatu pengertian atau suatu definisi yang teman-teman definisikan sendiri, ya kan, untuk mempermudah menerjemahkan variabel itu sendiri, ya kan. Begitupun juga di dalam variabel tersebut juga itu sudah harus bisa diukur atau measurable, ya kan. Jadi itu setidaknya itu variabel tersebut itu dapat diukur, ya kan, seperti itu. Kalau memang ada variabel yang tidak dapat ukur, berarti itu bukan adalah merupakan variabel penelitian yang teman-teman teliti, karena memang tidak bisa diukur, ya kan, kita nggak tahu mengukur apa.
setidaknya di dalam sebuah variabel itu memang harus bisa diukur. Ya kan? Biasanya kalau ada sesuatu yang dapat diukur itu pasti kita tentukan ada indikator-indikatornya, ya kan, yang menjadi suatu ukuran yang dapat diukur, ya kan, apakah itu tingginya, apakah itu rendahnya, apakah itu baiknya, apakah itu kurangnya, apakah itu puasnya, apakah itu tidak puasnya, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan sebuah pengukuran tadi. Nah, dari pengukuran ini biasanya menjadi suatu pembeda atau ciri khas antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh kita lihat kan, sini saya sudah kemukakan ada beberapa jenis-jenis variabel. Di sini pertama ini adalah jenis variabel menurut sifatnya, ya kan. Jenis variabel menurut sifatnya ini kita kategorikan ini menjadi dua. Ada variabel yang sifatnya kategorik atau kualitatif, ya kan? Ada variabel yang sifatnya itu numerik atau kuantitatif. Nah, seperti itu. Contoh ini mungkin kita bisa lihat yang kategorik itu seperti apa. Yang kategorik ini sifatnya ini adalah dia sifatnya pengklasifikasian data, misalnya dalam bentuk sifatnya kata-kata, contohnya mungkin pada pekerjaan. Nah, jadi kita tidak mungkin, ya kan, pekerjaan satu, pekerjaan dua, pekerjaan tiga, enggak seperti itu. Jadi kan ini adalah jenis-jenis pekerjaannya seperti apa, terus juga jenis kelamin seperti apa, pendidikannya seperti apa, atau jadi merupakan sebuah kata-kata seperti itu. Tapi kalau yang numerik ini adalah berdasarkan hasil perhitungan atau pengukuran. Contohnya mungkin seperti usia, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain seperti ini. Nah, tapi di dalam menurut sifatnya ini adalah variabel, ini pernah dibahas enggak? Variabel menurut skala data. Pernah enggak? Kalau nggak salah sih pernah masuk di statistik itu kan ada yang statistiknya itu apa, skala datanya nominal, ordinal, interval, rasio. Itu sudah pernah dengar nggak? Atau Sudah, belum pernah? Pak. Udah ya, oke. Jadi itu agak nyambung sebenarnya sih dari variabel ini. Jadi kalau misalnya variabel kualitatif sama variabel numerik atau kuantitatif yang ada di sini ini adalah merupakan variabel kualitatif ini adalah seperti pekerjaan, jenis kelamin, ini adalah merupakan yang sifatnya kategorikal. Jadi yang sifatnya kategorikal itu adalah variabel yang skala datanya itu adalah skala data nominal sama ordinal. Berbeda dengan variabel numerik atau kuantitatif, ini adalah merupakan skala data yang sifatnya itu adalah interval rasio, jadi yang bisa dapat diukur dari hasil pengukuran. Oke, ya kan? Ini tadi jenis-jenis variabel menurut skala pengukurannya, ya kan? Kita mengkategorikan ada 4 tadi, skala data, nominal, sama, ya kan? Ini ada skala data nominal, skala data ordinal. Kalau jadi saya tidak perlu jelaskan, ya kan? Ini contohnya di dalam bab 4. Kita lihat contohnya di dalam bab 4 ini adalah jenis-jenis variabel ini berdasarkan jenis variabelnya. Oke, yang pertama ini kita lihat ada variabel yang namanya NPASI, status imunisasi, asupan vitamin A, asupan energi, sama asupan protein, ya kan? Ini ada definisinya. Nanti Anda kalau nggak salah bukan saya ngajar, mungkin teman-teman bisa lihat yang lain, pasti diajarkan terkait tentang definisi operasional, ya kan? Jadi ini hanya pengantar. Jadi kita lihat berdasarkan daripada skalanya kita sudah kemukakan seperti ini, ya kan? Jadi ada skala-skalanya yang kita sudah tentukan di dalam sebuah variabel tadi, ya kan? Terus juga kita sudah kemukakan terkait tentang sesuatu yang dapat diukurnya, ya kan?
Jadi variabel tersebut itu bisa diukur. Alat ukurnya apa? Nah, mungkin kalau di dalam pemberian MPASI ini biasanya alat ukurnya itu adalah ini tadi kuesioner, ya kan. Terus di dalam sebuah alat ukur itu pasti ada beberapa indikator-indikatornya. Yang mungkin indikatornya ini adalah merupakan seperti wawancara mendalam, ataupun juga bisa melalui proses tanya jawab, atau mungkin juga dari beberapa formulir-formulir, ya kan, yang telah diambil seperti itu. Jadi kita bisa mengkategorikan di sini. Contohnya mungkin di dalam MPASI, scoringnya ini adalah scoring 1, ini adalah MPASI, ya kan, yang bisa diberikan pada usia 4-6 bulan. Atau mungkin juga ada yang bisa memberikan proses MPASI-nya itu pada 6 bulan, ya kan, atau mungkin juga ada yang sampai 7 bulan seperti ini. Ataupun juga kita bisa lihat dari status imunisasinya, ini bisa dilihat. Mungkin kita bisa memberikan kode 1 itu adalah tidak lengkap, yang kedua ini adalah lengkap, seperti itu bisa, ya kan. Terus asupan energi, ya kan, asupan protein. Ini adalah merupakan contoh-contoh di dalam jenis variabel, ya kan, jenis variabel. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Yang ketiga di sini ini adalah jenis variabel menurut hubungan antar variabelnya. Jadi kita sudah bahas tadi yang pertama itu berdasarkan daripada skala pengukurannya, ya kan. Terus juga yang kedua itu adalah menurut terkait tentang kategorikalnya. Sekarang kita bahas terkait tentang adalah jenis variabel ini menurut hubungan antar variabelnya. Kita lihat di sini dari hubungan antar variabelnya ini saya bagi menjadi 3 variabel, ya kan. Ada variabel bebas, ada ya. Oke, adalah variabel independen dengan variabel dependen. Seperti itu. Jadi kita lihat variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel-variabel yang lain. Seperti ini. Contohnya mungkin kalau mungkin kita bisa lihat di dalam sebuah contoh ini hubungan kepemimpinan dengan kinerja petugas pikir di puskesmas. Oke. Jadi kita lihat ini kata-kata lainnya dari variabel independen itu bisa prediktor, bisa risiko, atau bisa determinan, ya kan, atau bisa kausa. Jadi terserah kita menggunakan yang mana. Kalau misalnya teman-teman itu mempunyai variabel independen itu ada 5 atau mungkin ada 4, sebaiknya menggunakan yang namanya determinan atau mungkin juga menggunakan faktor risiko seperti itu. Tapi kalau judulnya variabelnya teman-teman itu hanya 2 atau variabel independennya 1, variabel dependennya 1, ya masukin aja judulnya di dalam variabel tersebut, itu masukkan ke dalam sebuah penelitian. Tapi kalau misalnya ada banyak, ya menggunakan ini tadi determinan atau risiko. Ini prediktor ini adalah bahasa yang ada di statistik. Jadi yang saya gunakan yang ini aja, determinan atau risiko. Contoh mungkin ini adalah contoh hubungan kepemimpinan dengan kinerja petugas piker di puskesmas. Oke, variabel independennya yang mana di sini? Variabel independennya kepemimpinan, Pak. Oke, sini adalah variabel independennya adalah variabel kepemimpinan. Sedangkan kita lihat variabel dependennya yang mana? Variabel dependennya ini petugas
kinerja petugas speaker, ya kan. Sama pun juga seperti ini ya, mungkin hubungan perilaku merokok dengan kejadian hipertensi ya, mungkin perilaku merokok ini adalah ya, variabel independennya, kejadian hipertensinya ini adalah variabel dependennya. Oke. Nah, kita sudah hafal kan seperti ini. Tapi ada beberapa variabel, ya kan, ada beberapa jenis variabel yang dapat mengganggu, ya kan, variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi ada semacam variabel yang sifatnya itu yang ketika teman-teman mengambil data itu akan menjadi bias. Jadi terjadi bias. Apakah itu biasnya itu dari segi informasi, apakah itu biasnya daripada waktu teman-teman mengumpulkan sebuah data. Jadi yang kita sebut ini adalah variabel perancu, ya kan, atau misalnya kita sebut sebagai confounding variable. Ini adalah variabel-variabel yang dapat mengganggu teman-teman melakukan sebuah penelitian, ya kan. Ini adalah variabel confounding, ya kan. Kita lihat variabel ini adalah ada yang sifatnya itu mempunyai hubungan variabel independen dengan variabel dependennya, tapi dia bukan merupakan variabel antara. Paham nggak kalau saya mengatakan variabel antara? Tidak paham, Pak. Variabel antara itu adalah variabel yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen. Contoh mungkin ada ini enggak ya? Wait. Coba ya saya gambarkan dulu. Oke, kita lihat sini kan ada sudah saya beberapa gambarkan. Variabel antara itu ini adalah ini ya, variabel antara ini adalah merupakan variabel yang berada di antara atau variabel penengah, ya kan, dari variabel independen dengan variabel dependen. Seperti ini variabel dependennya saya gambarkan X, dengan variabel independennya ini saya gambarkan X atau X1 X2, ya kan. Jadi variabel independennya itu saya gambarkan ini ada dua. Nah, tapi kalau misalnya kita mencari sebuah judul, ya kan, mencari sebuah judul, jadi variabel X, ya kan,
contoh ini ada variabel X dan variabel Y. Jadi variabel X1, X2 ini ada hubungan, tapi variabel X1 ini tidak ada hubungannya dengan variabel Y, ya kan? Dari secara teoritis kita lihat tidak aneh, ini nggak ada hubungannya sama sekali antara variabel X1 dengan variabel Y, ya kan? Yang ada hubungannya itu adalah variabel antara dengan variabel Y. Seperti ini. Jadi kalau kita bisa menggambarkan antara variabel ini dengan variabel ini, ya kan, kita nggak bisa menganalisis karena memang nggak ada keterkaitannya sama sekali. Jadi kita sebaiknya itu menggunakan yang namanya variabel ini tadi, variabel pengantara atau variabel perantara, artinya menghubungkan variabel antara ini ke variabel Y. Jadi Anda menganalisis dulu hubungan antara X1 dengan ini, FA-nya, ya kan, hasilnya di sini. Terus Anda hubungkan lagi variabel ini, FA dengan variabel Y, hasilnya di sini. Jadi kalau sudah kelihatan seperti ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ini adalah merupakan variabel perantara tadi. Variabel antara, arti variabel yang menghubungkan antara variabel X1, X2 dengan variabel Y. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham nggak? Mohon izin Pak, saya masih belum paham sih Pak. Itu Pak, ada contohnya nggak Pak untuk yang variabel perantara ini Pak, biar ada Oke, gambaran. contoh ya, saya kasih contoh mungkin di sini, saya kasih sebuah judul, ya kan. Judulnya ini kan, coba ya, saya cari-cari judul ya. Hubungan sebentar ya. Ini clear ini. Oke, tak apa-apa, ini aja sih. Oke, kita lihat di sini ada beberapa judul di sini kan, hubungan motivasi belajar mahasiswa ya kan dengan peningkatan IPK. Oke, kita lihat variabel independennya yang mana? Motivasi belajar. Oke, jadi ini adalah motivasi belajar. Oke, saya masukkan ke sini ya, variabel X1 ini adalah motivasi belajar, ya kan. Sedangkan untuk IPK-nya ini saya masukkan ke dalam variabel Y, ya kan, peningkatan IPK-nya. Oke, kita lihat. Jadi kalau kita tarik garis lurus antara motivasi belajar dengan peningkatan IPK-nya ini ada tidak hubungan secara teoritis? Ada nggak? Hanya sekedar motivasi dengan peningkatan IPK-nya? Pasti kan nggak ada kan? Ada nggak? Ada hubungannya nggak di sini? Kalau teman-teman lihat secara teoritis dulu lah. Motivasi belajar hanya sekedar motivasi dengan peningkatannya. Apakah motivasi belajar tersebut ini bisa langsung meningkatkan IPK? Ada hubungannya apa enggak? Teman-teman lihat.
Nggak apa-apa, salah. Kita diskusi di sini. Ada nggak? Bisa jadi sih, Pak. Bisa jadi. Hah? Bisa jadi apa enggak? Nggak apa-apa, salah. Di sini kita belajar. Nggak jadi masalah. Walaupun salah 1000 kali di sini nggak jadi masalah. Bisa jadi kayaknya, Pak. Bisa jadi. Oke. Iya. Oke, bisa jadi kan? Nah, kalau bisa jadi saya anggap itu enggak. Nah, tapi kalau misalnya saya tambahkan di sini variabel antaranya di sini ini adalah perilaku belajar. Nah, sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran nggak? Mungkin teman-teman melihatnya seperti apa? Kalau saya tambahkan di sini variabel antaranya ini adalah perilaku belajar. Yang mana sih yang paling berhubungan antara ini dengan ini atau perilaku belajar dengan yang ini? Perilaku. Perilaku, karena ini adalah merupakan yang sifatnya direct langsung terhadap peningkatan IPK. Sedangkan untuk motivasi belajar ini ke dalam peningkatan IPK ini sifatnya hubungan yang sifatnya indirect, jadi sifatnya itu tidak langsung. Seperti itu. Jadi variabel antaranya ini adalah variabel perilaku belajar, ya kan? Nah, sedangkan kita lihat motivasi belajar dengan perilaku ini ada hubungannya apa enggak? Ada. Ada, jelas ada. Kan kalau misalnya motivasinya nggak ada, jelas perilaku otomatis kan nggak mau belajar seperti itu. Tapi kalau walaupun ini tidak langsung, ini pas perilakunya belajarnya itu sudah bagus, ya kan? Kalau misalnya kita sifatnya itu sudah belajar, otomatis ini pasti akan naik sendiri seperti itu. Apakah ini turun? Ya jelas pasti berpengaruh juga pada ini. Tapi kalau ini belum tentu. Apakah motivasinya naik, motivasinya turun? Ya belum tentu juga ada peningkatan IPK karena sifatnya tidak langsung, indirectly. Tapi kalau sifatnya motivasi belajar dengan perilaku ini sudah jelas. Jadi kita variabel dulu. Ini variabel ini kita hubungkan dengan variabel ini kita hubungkan dengan variabel ini. Seperti ini adalah merupakan variabel yang namanya variabel antara. Gitu. Tapi di dalam sebuah judul ini ada confoundingnya, ada variabel perancunya. Variabel perancu ini adalah merupakan yang berpengaruh antara variabel ini dengan variabel yang ini. Yang mungkin saja ini kita bisa ajukan menjadi variabel confoundingnya seperti itu. Jadi ada beberapa ini judul-judul yang sudah lama, ya kan, yang sudah lama sekali sih, motivasi belajar dengan peningkatan IPK. Menurut saya ini nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau misalnya kita mau tarik ke sifatnya hubungan secara langsung, ya gunakanlah variabel antara tadi untuk bisa mengidentifikasi motivasi belajar dengan yang namanya peningkatan IPK seperti itu. Ini bisa kita telusuri seperti ini, seperti itu, ya kan? Nah, sama dengan judul-judul yang ini, yang mungkin kejadian PJK, kejadian perilaku minum kopi, ya kan, dengan PJK. Ini kan nggak ada hubungannya sama sekali. Yang ada hubungannya kan merokoknya tadi. Merokok ini kan mungkin bisa menimbulkan PJK. Tapi kalau ini variabel minum kopi dengan merokok, ini kan merupakan variabel yang sifatnya perilaku, ya kan? Jadi hubungannya perilaku antara merokok sama minum kopi kan ini sifatnya perilaku. Tidak ada hubungannya dengan PJK. Yang ada hubungannya sama PJK ini merokoknya tadi. Untuk meneliti terkait tentang variabel minum kopi dengan variabel kejadian PJK, ya kita hubungkan variabel yang namanya ini perilaku merokoknya seperti ini. Karena ini merupakan perilaku tadi antara perilaku minum kopi sama perilaku merokok seperti ini. Jadi perilaku merokok ini adalah merupakan confounding. Seperti jadi ini adalah mengganggu. Tapi kalau menurut kita atau kita logikakan secara logically, ya kan, secara logika, ini kan pasti aktivitas yang secara bersamaan. Kalau mungkin teman-teman yang Anda lihat seperti di warung kopi, mungkin minum kopi dengan perilaku merokok, ini adalah merupakan aktivitas yang bersamaan. Tapi ada juga beberapa yang minum kopi tapi dia merokok. Ada juga yang merokok tapi tidak minum kopi. Seperti itu. Ini kan merupakan salah satu unsur perilaku tadi. Tapi yang mengarah kepada PJK-nya ya tentu yang merokoknya tadi, ya bukan pada minum kopinya seperti ini, ya kan? Paham nggak sampai di sini? Mudah kan? Paham kan? Jadi merokoknya ini adalah yang merupakan variabel confounding yang mengganggu, ya kan?
Coba mungkin kalau teman-teman meneliti ini, ya kan? Jadi kalau teman-teman meneliti ini, jadi mungkin teman-teman itu mungkin berada harus di warung kopi, ya, yang Anda mungkin tanya, lihat atau observasi, ya kan? Oh bapaknya ini merokok, oh bapaknya ini mengkopi. Ada juga yang oh bapaknya ini hanya minum kopi saja, oh bapaknya ini tidak merokok, seperti itu, ya kan? Nah, Anda mungkin secara random seperti ini menyampaikan. Nah, jadi ini adalah merupakan variable confoundingnya tadi. Nah, kita tidak bisa menjustifikasi, kita tidak bisa mencari sebuah hubungan yang jelas antara minum kopi dengan kejadian PJK tadi. Harus ada variabel perantaranya tadi, harus ada kita meminimalisir ininya tadi, confoundingnya seperti ini. Confoundingnya apa? Ini tadi confoundingnya merokok seperti ini. Kita menjustifikasinya seperti ini, yang merokok ini merupakan variabel confounding seperti ini. Ini adalah merupakan variabel pengganggu seperti itu. Nah, cara meminimalisirnya seperti apa? Ada beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya bias atau meminimalisir atau bisa mengontrol yang namanya variabel confounding. Nah, kita lihat ya kan di sini ada variabel lain, contohnya ini ada. Ini auto control confounding variable. Ada beberapa cara. Kita bisa melakukan yang namanya identifikasi dulu, identifikasi variabel perancunya atau identifikasi dulu confounding variabelnya. Nah, ini kita sudah kemukakan tadi, confoundingnya ini yang menggosok gigi, ini kan tadi seperti ini. Sama dengan ini juga, hubungan tingkat pengetahuan dengan keterlambatan laporan atau pelaporan kan belum tentu juga. Pasti kan ada yang menjadi confoundingnya itu adalah sarana dan prasarana. Nah, seperti ini kan. Jadi pengetahuan itu dibantu dengan sarana prasarannya tadi. Apakah sarana prasarannya tidak mendukung, ya otomatis pun juga keterlambatan laporan pun juga pasti akan terganggu karena tidak difasilitasi dengan sarana dan prasarana tadi. Seperti ini, sama semuanya sebenarnya. Nah, kita lihat dulu sih. Kita telah mengidentifikasi tadi variabel perancunya atau variabel identifikasinya dengan cara apa? Identifikasinya itu dengan cara yang namanya studi literatur atau telaah pustaka, ya kan? Jadi Anda harus mencari dulu hubungan yang sifatnya indirectly sama yang sifatnya directly, ya kan? Jadi mencari sebuah hubungan yang langsung sama hubungan yang sifatnya tidak langsung. Kalau Anda ingin meneliti hubungan yang tidak langsung, ya kan? Ya kan yang tidak langsung tadi, ya usahakan harus ada yang namanya variabel ininya tadi, variabel dependennya atau variabel perantaranya tadi. Seperti ini. Biasanya di dalam variabel perantara ini terdapat yang namanya confounding variable. Jadi ini harus diambil. Soalnya Anda bisa melakukan restriksi, menghilangkan daripada objeknya tadi ini, menghilangkan ini. Jadi kalau di dalam sebuah penelitian itu ada kalau nggak salah yang namanya kriteria inklusi sama kriteria eksklusi, ya kan? Itu sudah kita melakukan sebuah meminimalisir terjadinya confounding variable. Oh, saya maunya cuma yang hanya minum kopi saja, yang tidak merokok, yang merokoknya tidak. Seperti ini. Bisa kita menghilangkan restriksinya tadi seperti ini. Tapi hasilnya yang kita tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu kita tidak bisa menarik sebuah kesimpulan yang jelas, ya kan? Seperti itu. Karena tidak ada hubungan yang secara langsung antara minum kopi dengan PJK tadi seperti ini. Jadi ini merupakan restriksinya. Ataupun juga kita juga bisa menggunakan yang namanya matching, sistem matching. Jadi kita menyamakan menyamakan variabel perancunya tadi seperti ini, ya kan? Menyamakan variabel perancu ini adalah dua kelompok yang sebanding. Contoh ini ada saya kasih contoh untuk kita melakukan sebuah matching. Biasanya di dalam judul itu kita menggunakan matching. Contoh ya, saya share dulu yang. Oke, ini kelihatan nggak? Ini ada nggak? Kelihatan nggak, teman-teman? Ya, kelihatan. Pak. Kelihatannya, oke. Ini kita coba melakukan sebuah matching, ya kan? Yang mungkin kita ambil dulu beberapa data, ya kan? Kita survei dulu.
Oh dia ngopi ya kan, tapi merokok. Terus dicek hasilnya posisinya positif PJK ya kan. Nah ini kan merokoknya ini kadang kan variable confoundingnya. Jadi ini yang seharusnya kita kontrol ya kan. Yang ngopi yang kasus ini ada berapa? Ngopi sama kasus ini satu ya kan. Oke, masuk satu. Oh, ngopi sama kasus. Oh, ini masuk satu lagi di sini. Seperti ini, ya kan? Oh, dia tidak ngopi tapi kasus, ya kan? Masuk di sini, seperti ini, ya kan? Nah, sampai seterusnya. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk yang namanya, misalnya ini, sorry ya, ngopi. Oke, antara merokok sama kasus yang mungkin masuk di sini, ya kan? Oke. Oh, dia merokok sama kasus, mungkin masuknya di sini satu. Oh, dia tidak merokok tapi kasus, masuk di sini seperti ini. Dan sampai seterusnya kan kita golongkan seperti ini. Terus ini kita namakan yang namanya matching. Matching itu kita mencocokkan variabel variabel kopi dengan variabel merokok. Ini kita jadiin satu aja. Masukin di sini. Jadi kita menggabungkan atau matchingkan antara variabel minum kopi dan variabel merokok menjadi satu kesatuan tadi di sini. Contohnya ngopi merokok. Ini khususnya K1 masukin di sini seperti ini. Terus juga tidak ngopi, ya kan? Tidak ngopi sama rokok, maksudnya sini satu seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa mengatakan seperti ini, ya kan? Seperti ini. Ini adalah merupakan contoh yang sifatnya ini adalah contoh matching di dalam sebuah variabel untuk meminimalisir terjadinya confounding variable. Tapi kalau cara ini merepotkan, ya teman-teman bisa saja langsung diteliti. Bisa langsung kita teliti seperti ini. Teman-teman bisa langsung aja teliti variabel ininya tadi, variabel confoundingnya tadi yang ini, merokoknya seperti ini dijadikan variabel X2 atau seperti ini untuk meminimalisir terjadinya ini tadi. Oke, paham nggak sampai di sini? Oke, kalau sudah saya coba masuk ke hipotesis. Oke, untuk variabel sudah jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo silakan. Bagaimana untuk menentukan variabel di dalam penelitian yang judulnya itu gambaran? Izin arahannya, Pak. Oke, kalau misalnya ada judul yang gambaran, ya kan? Oke. Ini kita tidak bisa sih mencari suatu ini ya. Kalau misalnya di dalam sebuah gambaran itu dia sifatnya itu ada dia tidak ada variabel y atau variabel dependennya, dia hanya berada pada variabel x atau variabel independen. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang kita tidak mencari sebuah hubungan. Kalau hanya mencari gambaran atau identifikasi, ya kan, itu jatuhnya nanti pada ini ya, jatuhnya itu pada mengidentifikasi, ya kan, atau di dalam hasilnya itu ada hasilnya atau ada tabel frekuensinya. Oh, misalnya jenis kelamin, ya kan, atau mungkin ada, saya kasih contoh sih, mungkin lebih tepatnya saya kasih contoh mungkin ini ada
gambaran apa ya? Nah, oke, contoh ini akan ada beberapa judul yang coba saya buat. Oke, ini gambaran tingkat kecemasan pasien operasi ya kan, terserah operasi mana kan di era pandemi COVID-19 ya kan, mungkin di rumah sakit mana. Kita lihat ada nggak teman-teman menggambarkan di sini, ada nggak variabel I-nya di sini atau variabel ini variabel apa? Variabel independennya ada, variabel dependennya ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya kan, yang ada cuman hanya variabel tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan ini kita gambarkan nanti seperti ini. Ini seberapa besar sih tingkat kecemasannya pada pasien ini, seperti ini ya kan. Seperti ini adalah merupakan ini tadi apa, gambaran-gambaran seperti ini. Ini hanya cukup pada teman-teman melakukan sebuah statistik deskriptif seperti itu sih, agak mudah ya kan, seperti dibandingkan Anda mencari hubungan antara variabel X dengan variabel Y seperti itu. Nah, ini variabel hanya variabel independennya saja seperti itu ya kan. Oke, itu aja sih. Oke, ada yang lain? Ya, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Mungkin ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang lain, saya masuk ke hipotesis, ya kan? Oke, dalam hipotesis ini kita lihat hipotesis itu adalah semacam ini ya, semacam pernyataan ya kan, tapi yang belum tentu benar ya kan, tapi sifatnya kita lihat hipo itu kan artinya lemah, sedangkan tesis itu adalah pernyataan. Jadi pernyataan tersebut itu yang sifatnya masih lemah ya kan. Jadi kita lihat sifatnya ini masih lemah ya kan. Untuk menguji bahwa hipotesis tersebut ini dikategorikan benar, ini harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan yang namanya ada bisa melalui uji statistik, ataupun juga bisa dibuktikan dengan yang namanya data atau fakta. Ya kan? Karena dia sifatnya ini masih lemah, ya kan? Karena sifatnya itu masih lemah dan memang harus kita buktikan dengan data dan fakta atau uji statistiknya tadi, seperti ini, ya kan? Terus ada lagi, hipotesis ini adalah menjadi panduan dalam menganalisis hasil penelitian, sementara hasil penelitian harus dapat menjawab tujuan penelitian yang khusus. Jadi sebelum merumuskan hipotesis harus dilihat dulu tujuan penelitiannya. Oke, kita lihat. Untuk menyusun sebuah hipotesis harus cari tahu dulu variabelnya apa. Ya kan, harus terlebih dahulu mencari tahu variabelnya apa, nanti kita susun hipotesisnya.
Seperti ini. Kita sudah dapat variabelnya, tapi harus dilihat lagi yang namanya tujuan khususnya tadi. Kenapa? Karena di dalam sebuah penelitian, tujuan khusus ini yang akan nanti kita jawab, ya kan? Kita menyusun sebuah penelitian, harus ada tujuannya, tujuan khususnya, ya kan? Kita telah susun tujuan khususnya di bab 1, ya kan? Untuk menguji daripada tujuan tersebut, ya kan, untuk menjawab daripada tujuan khusus tersebut ini, kita buat dulu hipotesisnya tadi. Setelah kita susun hipotesisnya, nanti kan sifatnya masih lemah, ya kan, masih lemah tadi, nanti dibuktikan dengan uji-uji statistik atau uji fakta atau data di lapangan. Sebentar ya, saya ambil charge laptop ya. Oke, sama tadi kita harus menjawab tujuan khususnya tadi, ya kan, tujuan khususnya. Oke. Terus kita lihat apa itu fungsi hipotesis. Fungsi hipotesis ini adalah mengarahkan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang Anda teliti, ya kan. Jadi harus dulu kita susun dulu tujuannya tadi. Setelah susun tujuannya, kita identifikasi variabelnya tadi. Setelah identifikasi variabelnya tadi, kita nyusun sebuah hipotesis, ya kan. Kita susun. Ini setidaknya di dalam hipotesis ini kita harus memberikan batasan, ya kan, harus ada batasan-batasannya. Jadi batasannya apa? Batasannya itu adalah variabel yang telah kita susun. Jadi ada batasan-batasannya atau ada indikatornya tadi. Setelah kita susun itu ada kita memberikan sebuah pengumpulan data atau kita memberikan ini bisa di Oke, setelah kita memberikan sebuah batasan atau kita setelah susun hipotesisnya, ya kan, kita lanjut ke dalam sebuah pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, ini nanti akan kita uji secara statistik. Nah, seperti itu. Ini statistiknya harus sesuai seperti itu. Jadi harus ini ya, harus berurutan. Jadi ada tujuannya dulu, harus kita capai, harus tujuan dulu, terus kita susun hipotesisnya, nah, terus kita buktikan hipotesisnya tadi. Nah, habis itu muncullah sebuah hasil. Apakah hasil tersebut ini nanti yang akan menjawab tujuan yang kita capai tadi, yang telah kita susun di bab 1. Jumlah tujuan itu setidaknya harus menjawab daripada tujuan tersebut, ya, harus sama seperti itu, ya kan. Oke, terus kita lihat sini ciri-ciri hipotesis, ya kan. Ciri-ciri hipotesis itu, hipotesis ini dibuat secara sederhana, ya kan, jelas serta ada batasannya tadi. T dinyatakan dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan, ya kan. Kalau hipotesis itu adalah pernyataan. Nah, ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diteliti, terdiri dari variabel-variabel yang dapat diukur, yang dapat dilakukan. Oke, di dalam variabel hipotesis, di dalam sebuah hipotesis ini berlaku pada variabel-variabel yang variabel X dan variabel Y, ya kan. Jadi bisa melihat hubungan antar kedua variabel tersebut, bisa melihat
pengaruh antara variabel X dan variabel Y tersebut, ya kan, atau ya kan bisa melihat efektivitas antara atau melihat perbedaan dari variabel X dan variabel Y. Jadi hipotesis ini berlaku pada variabel memiliki dua variabel yang berhubungan, ya, tidak berlaku pada variabel yang hanya sifatnya menggambarkan atau gambaran. Oke, paham Kak sampai di sini? Paham ya? Oke, kita lihat sini ada jenis-jenis rumusan hipotesis dalam statistik. Ya kan, kita lihat ini ada hipotesis nul dan ada hipotesis alternatif. Oke, kalau misalnya hubungan hipotesis nul ini adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan, ya kan, atau tidak ada pengaruh seperti ini. Jadi sifatnya itu memang tidak ada. Sedangkan alternatifnya itu adalah kebalikannya. Jadi ada yang menyatakan hubungan, ada yang menyatakan pengaruh, dan ada yang menyatakan ada perbedaan. Jadi kita harus menyesuaikan. Oke, kita lihat di sini ada arah dan bentuk uji hipotesis. Di sini ada satu arah, ya kan? Ada yang sifatnya dua arah. Yang mungkin yang sifatnya satu arah ini kita lihat ini adanya perbedaan dengan pernyataan, ya kan, pernyataan bahwa hal lain yang satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Ini adalah merupakan hipotesis yang sifatnya satu arah. Jadi yang satu arah yang gambarnya seperti ini, ya kan, ada yang satu ini arah yang seperti ini. Ini adalah bunyi statistiknya seperti ini, ya kan, yang saya masukkan. Tapi kalau untuk bunyi daripada penelitiannya atau metodenya ya bunyinya seperti ini, ya kan, contohnya ini adalah pola asuh anak ibu yang tidak bekerja itu lebih baik dibandingkan dengan pola asuh ibu yang bekerja. Seperti ini. Ini adalah merupakan hipotesis yang sifatnya satu arah. Nah, jadi dia sudah bisa membandingkan antara variabel A itu lebih baik dengan variabel B atau variabel yang lebih rendah seperti ini. Itu adalah variabel satu arah. Tapi kalau variabel yang sifatnya dua arah, ini adalah yang kayak gambarnya seperti ini, ada ekornya dua, ya kan? Ini adalah apa? Ini adalah hipotesis alternatif, ya kan, yang menyatakan ada hubungan tadi. Oke, ini contohnya pola asuh ibu yang tidak bekerja berbeda, ya kan? Berbeda dibandingkan dengan pola asuh ibu yang bekerja. Nah, jadi dia tidak menjustifikasi baik sama tidak baiknya, dia hanya melihat, dia hanya membandingkan antara pola asuh ibu yang bekerja dengan pola asuh yang tidak bekerja. Seperti ini. Ini adalah merupakan pernyataan yang sifatnya dua arah dengan pernyataan yang sifatnya satu arah. Dia hanya membandingkan tadi. Contohnya mungkin di sini adalah ibu yang bekerja sama ibu yang tidak bekerja. Seperti ini. Jadi kita hanya membandingkan antara variabel X dengan variabel ibu yang bekerja dengan variabel ibu yang tidak bekerja pada pola asuhnya. Sedangkan kalau ini sudah harus identifikasinya apakah dia ke arah positif atau ke arah negatif, ya terserah. Apakah ke arah yang sifatnya tidak bekerja atau ke arah yang sifatnya bekerja, jadi harus dipilih salah satunya seperti ini. Ini adalah merupakan yang sifatnya one tail. Sedangkan untuk two tail ini dua-duanya, tapi kita harus membandingkan seperti ini atau melihat hubungannya salah satunya mana seperti ini, ya kan? Oke, contohnya ini kita lihat untuk variabel deskriptif, ini adalah merupakan hipotesis terhadap suatu nilai, ya kan, satu nilai variabel dalam kategori sampel, ya kan, walaupun di dalamnya ini bisa terdapat beberapa kategori. Contohnya ini adalah sebagian besar petugas surveillance DBD di puskesmas terlambat mengirimkan laporan ke dinas kesehatan, ya kan. Rumusan masalahnya apa? Nah, rumusan masalahnya ini kita sudah lihat, apakah petugas surveillance di puskesmas rumah sakit ini, apakah petugas di puskesmas ini sering terlambat mengirimkan laporan. Nah, kita bisa melihat hipotesis nolnya di sini. Nah, hipotesis nolnya ini adalah petugas surveillance DBD di puskesmas tidak terlambat mengirimkan laporan karena tidak, ya kan, sepertinya tidak terlambat. Tapi kalau alternatifnya itu dia terlambat. Jadi
Ini adalah variabel yang sifatnya deskriptif. Kalau sifatnya komparatif, ini adalah tidak ada perbedaan atau ada perbedaan. Jadi kita membandingkan. Tapi kalau dia hubungan yang sifatnya asosiatif, ini adalah tidak ada hubungan dan hipotesa alternatifnya adalah ada hubungan. Ini adalah contoh-contoh ini ya bentuk-bentuk hipotesis dalam sebuah penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman penelitiannya itu adalah ini eksperimen, ya kan? Jadi menggunakanlah hipotesis yang sifatnya komparatif atau membandingkan ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman penelitiannya itu adalah survei untuk mencari sebuah hubungan, ya gunakanlah hipotesis yang sifatnya ini asosiatif. Artinya tidak ada hubungan sama ada hubungan tadi. Seperti itu, ya kan? Nah, jadi tergantung atau melihat daripada judulnya teman-teman. Seperti itu. Oke, sampai di sini ini ada contoh-contohnya tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk hipotesis? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan untuk hipotesis ini? Aku sandaran Bu yang Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, ini ya saya coba kasih contoh mungkin contoh skripsi ya kan, yang mungkin kita lihat dulu sih tujuannya. Oke, ini saya cari dulu ya. Contoh skripsinya satu. Oke, ini ada contoh skripsi yang saya lihat ya. Nah, nanti akan saya perlihatkan. Oke, ini ada salah satu proposal. Yang tadi yang saya ambil adalah hubungan tingkat kecemasan dengan percayaan masih salah. Oke, kita lihat judulnya dulu di mana latar belakangnya ya kan, latar belakangnya kita masukkan ke dalam tujuan. Oke, tujuannya ini adalah mengidentifikasi tingkat kecemasan, mengidentifikasi tingkat kepercayaan. Terus di sini ini clear ya, ini seharusnya ini menganalisis. Nah, bukan di sini. Ini keliru, ya kan? Ini menganalisis hubungan tingkat kecemasan dan tingkat kepercayaan diri, ya kan? Oke. Ini kita lihat hubungannya seperti ini ya kan? Nah, contoh mungkin saya ambil dulu sih. Oke, terus kita ambil coba di bagian hipotesisnya. Oke, ini hipotesisnya. Kita bandingkan, ya kan?
Oke, ini kelihatan nggak? Siap Siap kelihatan, Pak. terlihat, Pak. Kelihatan ya? Oke, judulnya tadi kan kita sudah lihat adalah hubungan tingkat kecemasan dengan kepercayaan diri perawat baru, ya kan? Kita lihat susun, kita lihat dulu sih di sini. Oke, kita lihat di sini tujuannya adalah mengidentifikasi tingkat kecemasan. Oke, ya kan udah benar kan? Jadi dia mengidentifikasi dulu satu variabel, artinya variabel independennya dulu dia identifikasi. Terus tujuan kedua adalah dia identifikasi lagi kepercayaan dirinya terkait tentang variabel dependen yang diteliti, ya kan? Terus yang ketiga ini yang keliru. Yang keliru ini bukan mengidentifikasi di sini. Ini sebaiknya ini adalah menganalisis hubungan tingkat kecemasan dengan kepercayaan diri perawat. Ini kalau nggak salah sih masih judul yang lamanya sih, kalau nggak salah sih, yang belum direvisi untuk proposal yang saya dapatkan. Seperti itu. Terus kita lihat di sini di bab 3-nya atau di hipotesisnya tadi, ini adalah adanya hubungan tingkat kecemasan dengan tingkat kepercayaan diri perawat baru, ya kan? Jadi ini adalah merupakan suatu pernyataan yang diambil daripada ini tadi yang ada di bab 3, menganalisisnya. Tujuannya kan adalah menjawab di bab 3, ya kan? Sebelum menjawab tujuannya ini, di tujuan khusus ini harus dulu kita bahas dulu, membuat suatu pernyataan dulu, pernyataan yang sifatnya hipotesis, ya kan, di bab 3. Nanti kita masuk kepada hasilnya yang ada di bab 5, ya kan, terus juga nanti akan ada hasilnya di bab selanjutnya seperti ini. Nanti akan di bab 5 itu nanti sudah menjawab daripada ini tadi, menjawab daripada tujuannya tadi yang ada di sini. Sedangkan di bab kesimpulannya itu adalah penarikan kesimpulan daripada bab 5-nya tadi. Oke, di situ. Oke, itu aja sih dari saya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin Pak bertanya, Pak. Oke, monggo silakan. Izin Pak, berarti yang di bab 3 itu ada kerangka konseptual, variabel penelitian, dan hipotesis ya Pak? Apa Iya, gimana Pak? betul. Di bab 3 itu ada variabelnya, ya kan? Ada juga hipotesisnya. Tapi hipotesisnya ini teman-teman harus sesuaikan, ya kan, dengan yang namanya tujuannya. Jangan sampai tidak tujuannya beda, hipotesisnya pun juga beda. Ya jangan ya. Ini harus sama antara ini sama ini. Walaupun ini sifatnya itu pernyataan, ini adalah kalimat yang sifatnya harapan untuk yang dijawab, ya kan, seperti ini. Tapi kalau ada hasilnya lagi, saya coba tampilkan hasilnya supaya bisa kelihatan hasilnya, ya kan, supaya teman-teman lebih lihat apakah bisa menjawab tidak hasil daripada hasil penelitiannya atau hasil dari tujuannya tadi. Oke, ini ya, saya coba kasih lihat untuk hasilnya. Coba.
Oke, ini saya lihat hasilnya, ya kan? Oke, di dalam ini hasilnya kelihatan nggak teman-teman? Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Oke, ini hasilnya ini kita lihat sini dia diuji menggunakan uji Spearman Row, ya kan, mencari suatu hubungan antara tingkat kecemasan tadi dengan kepercayaan diri, ya kan. Kita lihat sini dia peroleh hasilnya itu secara statistik itu 0,02. Jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa ada apa tadi? Ada hubungan, ya kan, antara tingkat kecemasan dengan apa kepercayaan diri. Nah, seperti ini, ya kan. Jadi ini berlanjut lagi kan, ini hasilnya berlanjut lagi sampai dengan pembahasan, sampai dengan ini, sampai dengan yang namanya kesimpulan. Nanti kesimpulan pun juga akan dibahas lagi. Nah, seperti ini kan berlanjut terus. Nah, ini hasilnya kan, ini udah masuk ke kesimpulan. Jadi kita lihat hubungannya apa tadi yang telah dianalisis. Hubungannya itu adalah ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan kepercayaan diri yang baru pada percayaan diri perawat baru dalam bertugas di masa pandemi COVID-19. Nah, seperti ini. Ya kan, jadi kesimpulannya ini sama hasilnya ini sudah menjawab daripada tujuan yang kita telah capai. Nah, seperti ini. Jadi tujuan 1, tujuan 2 ini sudah terjawab tadi dengan adanya kesimpulan tadi. Nah, ini ya kan, ini kesimpulan 1 ini adalah menjawab daripada tujuan pertama. Kesimpulan kedua ini menjawab daripada tujuan kedua. Sedangkan tujuan ketiga ini adalah sudah membahas daripada di kesimpulan ketiga. Hasilnya ini tadi dibuktikan dengan redaksi tadi kalimat ini yang telah dibuktikan secara statistik atau fakta-fakta di lapangan. Ini fakta-faktanya yang ada di lapangannya yang kita telah ditemukan melalui proses pengumpulan data, dan ini adalah uji statistiknya tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kita bisa menjawab sebuah tujuan yang telah kita susun tadi yang ada di bab 1. Seperti itu. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo silakan. Izin, Pak. Berarti yang dicantumkan hipotesis yang deskripsinya itu yang hipotesis 0 ya, Pak? Kan tadi kan Ya, hipotesis kan ada 2, hipotesis 0 sama alternatif. Nah, itu berarti nanti yang dicantumkan tuh hanya hipotesis 0. Yang hipotesis alternatif itu ya, kayak buat perbandingan gitu ya, Pak? Oke. Jadi hipotesis tersebut ini kan contohnya ini kebetulan kan ini survei, penelitian sifatnya survei untuk mencari suatu hubungan. Tapi kalau teman-teman ingin meneliti terkait tentang perbandingan atau ingin kuasi eksperimen atau eksperimen mencari suatu perbedaan atau mencari pengaruh ya kan satu sama lain, ini juga bisa dilihat sini. Nah, jadi ada pengaruh atau mungkin ada perbedaan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, seperti ini. Jadi langsung aja ditulis dengan variabel ininya tadi. Tapi kalau untuk mengujinya itu biasanya menggunakan ini tadi, menuliskan. Ini nanti di secara statistik sih biasanya ada. Untuk ini nanti ketika teman-teman ingin memaparkan atau ingin melihat atau membuktikan, itu biasanya menulis H0 sama HA-nya seperti itu. Itu untuk menjawab daripada nilai ininya tadi, makanya dibutuhkan H0 sama HA-nya tadi, H alternatifnya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam untuk menjawab, langsung aja bunyinya pada hubungan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, secukup Izin ya. Pak, bertanya Pak. Oke, Pak. Izin Pak. Bab 4 kan ada Oh. metodologi penelitian, itu kan juga ada variabelnya. Apakah sama Pak sama yang bab 3 isinya Pak? Sama sebenarnya sih, sama semua. Tapi kok di dalam ini sebenarnya sih definisi di bab 3 ya kan, kalau di bab terlihat bab 3 secara keseluruhan itu nggak ada variabelnya, identifikasinya kan sebenarnya. Tapi saya nggak tahu apa di materi ini itu ada buat apa, ada variabel, makanya saya bahas aja sekalian terkait tentang variabel. Tapi variabel ini sebenarnya masuk di bab 4. Seperti ini. Tapi kalau untuk melihat secara bab 3 secara keseluruhan itu cuma ada kerangka konseptual dengan hipotesisnya tadi untuk melihat beberapa variabelnya tadi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dipikir atau dilihat itu sama sebenarnya sih, nggak jauh beda. Seperti karena sama-sama menggunakan variabel yang telah dituju, variabel yang kita pilih. Seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukup pokoknya sampai hari ini ya. Oke, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.